apa sih? Sampai lupa kalau ada temennya. Ini dia nih menu sarapan orang Sumeneb, kaldu kokot. Kokot sebenarnya adalah bagian dari kaki bagian bawah sapi dan kambing. Kalau kita mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan kikil tak iya. Kaldu kokot sejenis sop kikil yang kental. Uniknya dari masakan khas ini adalah penggunaan kacang hijau sebagai campurannya. Bisa dibilang masakan ini mirip bubur kacang hijau, tapi versi asin gurih dan berbumbu. Sajian kaldu sejatinya berasal dari bahasa Madura, dari kata ekalkal dan esodu. Ekalkal memiliki arti merebus atau menggodok, sedangkan esodu memiliki arti disendok. Jadi, sajian kaldu memiliki arti masakan yang digodok lama, lalu makannya dengan cara disendok. Buat orang Sumeneb, kaldu kokot paling pas disantap saat sarapan pagi, karena bisa memberikan tenaga untuk beraktivitas sepanjang hari. Makanan ini biasa disajikan bareng perkedel singkong dan irisan lontong tanpa pakai nasi. Soalnya nih fams, lontong lebih akrab dengan sajian kuliner khas Madura. Kaldu kokot dijual dengan harga Rp30 hingga Rp40.000 per porsi, sudah termasuk tulang kakinya. Kalau nggak pakai tulang, harganya sekitar Rp10 sampai Rp15.000. Tuh, siapa yang nggak ngiler coba lihat sajian kaldu kokotnya. Kalau mau makin mantul alias mantap betul, nikmati kaldu kokotnya sama petis khas Madura dong. For your info nih fams, petis itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura. Hampir setiap masakan di sini menggunakan petis. Nah, kalau petis ikan memang menjadi ciri khas dari Sumeneb. Selalu ada untuk menambah cita rasa pada makanan. Sekarang kita geser ke kota Solo ya fams. Kita icip-icip kuliner yang menjadi favorit orang nomor 1 di Indonesia. Kebetulan lahir di Solo. Siapa hayo? Yap, Presiden Jokowi. Wah, pasti makanan mewah nih. Enggak kok, cuma makanan rakyat dari ampas tempe. Sate kere namanya. Kere artinya miskin. Sate kere adalah satenya orang miskin yang menjadi simbol perlawanan kalangan bawah terhadap kalangan bangsawan. Maklum, kuliner sate berbahan daging dulu hanya bisa dinikmati kalangan tertentu saja. Agar bisa menikmati sate, kalangan rakyat biasa meracik tempe gembus dengan jeroan sapi. Harganya cenderung murah dan ternyata rasanya tak kalah enak dengan sate pada umumnya. Sate kere juga disajikan dengan lontong fams, kemudian disiram dengan kuah kacang. Maknyos, enak banget. Zaman dahulu, sate kere selalu dijajakan dengan cara berkeliling dari gang ke gang. Sekarang sih udah banyak dijual di warung, seperti di kawasan Kadipiro, Solo, Jawa Tengah. Yuk, kita racik tempe gembusnya menjadi sate kere, fams. Kali ini kita buat yang tanpa jeroan ya. Potong-potong tempe gembusnya dulu. Kemudian siapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, dan gula merah. Ulek semua bumbu sampai halus ya. Lalu masak tempe gembus dengan bumbu halusnya. Biarkan beberapa saat agar bumbu meresap. Sekilas bumbunya mirip memasak tempe bacem ya fam. Masak tempe gembus sekitar 45 menit. Sambil menunggu matang, kita buat bumbu kacangnya. Ulek cabai merah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, garam, gula merah, dan gula pasir. Tempe gembus yang udah matang lalu ditusuk dengan tusukan bambu. Gampang kan? Membakar sate kere nggak boleh terlalu lama, soalnya sudah matang. Beda dengan sate daging. Biar makin lezat, tambahkan bumbunya. Bakar kembali beberapa saat. Sedap! Wah, kelihatannya seger banget sih. Makan es krim dicampur puding dan bipang warna-warni gitu. Nyam-nyam, bikin ngiler deh. Eits, kenalin ya fams, si bulat-bulat ini namanya bipang. Itu loh kudapan ringan yang dibuat dari beras ketan dan dibalut dengan gula karamel. Rasanya manis, kayak kamu. Hihihi. Katanya sih proses bikin bipang bisa jadi terapi penyakit jantung loh. Perhatikan nih, beras yang dipanaskan bisa bikin kaget warga satu RT. Hehehe, bercanda ya fams. Oh iya fams, cara bikin bipang, beras ketan tinggal dimasukin ke dalam alat khusus.
Selama dipanaskan, beras bisa mengembang seperti busa. Buka alatnya dan jadi deh brondong bipang. Katanya sih, ledakan suara yang ditimbulkan karena tidak adanya udara di dalam mesin khusus ini, fams. Kira-kira ada 1000 kg bipang dibuat setiap harinya loh. Widih, banyak banget ya. Fams, sentra pembuatan brondong bipang ini ada di desa Jabal Sari, Sumber Gempol, Tulungagung. Biar rasanya lebih manis, brondong beras harus dicampur ke dalam adonan karamel dari gula dan minyak kelapa. Biar tempat pengadukannya nggak lengket gitu. Jajanan kering ini, fams, ternyata punya banyak nama loh. Ada yang bilang kue bipang, jipang, atau brondong beras. Kalau sudah dibungkus kayak gini, bipang tinggal dipasarkan aja di toko oleh-oleh di Tulungagung. Buruan diborong ya. Hihihi. Unik dan menarik ya, fans, bentuknya. Eits, ini bukan sembarang coklat loh. Ada isian di dalamnya yang dinamakan galendo. Kalian gak tahu galendo? Itu loh, fams, makanan tradisional dari Ciamis yang terbuat dari ampas kelapa. Ciamis, fams, emang terkenal sama hasil buah kelapa. Katanya sih sekitar ratusan tahun yang lalu ada pabrik pembuatan minyak kelapa yang gede banget. Ampas kelapa yang super duper banyak kemudian diolah warga menjadi galendo. Oh iya, kelapa yang dipakai untuk galendo biasanya sudah berusia lebih dari 8 bulan. Kelapa yang keras dan tebal memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Lalu cuci bersih tempurung kelapa untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel. Proses bikin galendo ini hanya butuh santan, fams. So, kelapa yang sudah diparut harus diperas dan disaring dari ampasnya. Oh iya, fams, galendo ternyata jadi kuliner legendaris. Katanya sih galendo udah eksis sejak ratusan tahun lalu dan banyak peminatnya. Proses bikin galendo ini nggak butuh tambahan gula, fams. Soalnya rasanya udah manis karena terdapat kandungan glukosa di dalamnya. Setelah 1-2 jam dimasak, santan bakal berubah menjadi 3 bagian. Ada minyak, air, dan ampas yang bisa disebut dengan galendo. Dulu, fams, galendo ini bentuknya mirip serbuk coklat gitu. Supaya lebih awet disimpan dan gak bau apek, kadar minyaknya dikurangi kembali. Terus dijual dalam bentuk padat deh. Supaya bentuknya makin menarik, galendo dibentuk seperti ini, fams. Wah, jadi makin kekinian ya. Nggak cuma bikin kenyang aja, galendo yang dibuat dari daging buah kelapa ini ternyata kaya protein, sehingga bisa membangun dan memelihara jaringan tubuh. Mantap ya! Cantik ya, fams, klepon warna-warni ini. Eits, ini bukan sembarang klepon loh. Kudapan ini memakai bahan baku dari ubi ungu, fams. Ubi ungu dipilih karena banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Warna alaminya itu bisa bikin warna klepon jadi lebih menarik loh. Cakep deh. Pastinya, fams, klepon ini punya banyak kandungan karbohidrat. Cocok juga loh dikonsumsi sebagai santapan sarapan pagi karena bernutrisi dan sebagai sumber energi. Pantesan aja klepon ini masuk dalam jajaran kue subuh di pasar tradisional. Oh iya, fams, klepon menjadi salah satu jajanan pasar yang gak habis ditelan zaman. Meski udah ada sejak puluhan tahun lalu, kudapan ini tetap cemerlang sampai sekarang di mata para pecinta kudapan tradisional. Kue ini jadi favorit karena punya rasa yang menggugah selera. Rasakan deh sensasi gula merah yang pecah saat digigit. Beuh, mantul! Katanya nih, fams, klepon udah ada sejak tahun 1950-an. Diperkirakan kudapan ini diperkenalkan oleh Indo-imigran yang berasal dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Klepon juga punya filosofi loh. Klepon melambangkan kesederhanaan karena terbuat dari bahan-bahan sederhana. Setelah diolah, bisa menjadi kudapan yang istimewa. Siapa mau coba? Apa jadinya ya, fams, kalau klepon dibuat jadi nastar? Unik banget ya kudapan ini. Emang ya, warga plus 62 ini kreatif banget. Makanan jadul bisa disulap jadi makanan kekinian. Langsung kita lihat bikin nastar klepon ya. Bahan yang dipakai masih sama kok dengan nastar pada umumnya. Bedanya cuma isian yang dipakai aja tuh. Bukan selai nanas, fams, tapi unti kelapa yang biasa dipakai untuk bikin klepon. Kalau dilihat-lihat sih, bahan yang dipakai mirip dadar gulung. Beri tambahan daun pandan yang berfungsi menambah aroma masakan biar makin menggugah selera.
Hihihi. Sambil nunggu unti matang, kita bikin adonan nastar, fams. Oh iya, nastar ternyata kue yang berasal dari bangsa Belanda. Saat itu, Belanda yang sedang menjajah Indonesia meminta dibuatkan kue oleh warga pribumi. Oh iya, kata nastar berasal dari bahasa Belanda. Ada kata ananas dan tar, artinya kue yang isinya nanas. Kalau sekarang sih nastar nggak harus berisi selain nanas aja tuh. Bikin kue nastar ini, fams, ternyata nggak gampang loh. Kalau salah, adonan yang terlalu mengembang bisa jadi gampang ambyar alias hancur. Kayak hati aku kalau ditinggal mantan saat lagi sayang-sayangnya. Heya. Supaya hasilnya cantik, unti nastar diisi secukupnya saja. Proses memanggang nastar juga dilakukan 2 kali. Kalau sudah setengah matang, keluarkan nastar dari dalam oven dan dinginkan. Lalu panggang lagi biar tekstur nastar nggak retak. Jangan lupa oles kuning telur untuk menutup bagian nastar yang retak dan membuat permukaan nastar lebih mengkilat. Biar makin terasa, kasih topping parutan kelapa kering. Tuh, cantik kan? Terus panggang lagi sekitar 20 menit supaya matang. Jadi deh, nastar rasa klepon kering. Kelihatannya beda sama klepon basah, fams. Nastar klepon ini lebih tahan lama tuh. Kira-kira bisa tahan sampai 1 bulan, fams. Padahal kalau klepon basah umurnya cuma 2 hari aja. Hihihi. Kudapan ini pasti udah pada kenal. Iya, lupis, fams. Lupis yang kalian kenal pasti disajikan dengan parutan kelapa dan gula jawa cair. Kalau sekarang ada juga tuh lupis dengan aneka rasa. Bahan bakunya masih sama kok dengan lupis biasanya. Beras ketan dimasak menyerupai lontong. Biar kekinian, lupis juga hadir dalam bentuk kerucut seperti ini loh. Daun pisang pasti dipakai untuk membungkus lupis. Daun pisang ini, fams, mengandung senyawa alami polifenol yang kaya kandungan antioksidan. Bagus tuh untuk memerangi radikal bebas dan mencegah penyakit. Biar matangnya pas, lupis ini harus direbus sekitar 4 jam, fams. Oh iya, daun pisang ini ternyata punya lapisan lilin yang bisa menghasilkan aroma. Saat daun pisang dipanaskan, lilin bisa meleleh dan menambah cita rasa masakan. Pantas aja segala makanan yang dimasak dengan daun pisang jadi terasa nikmat ya. Sebenarnya, fams, kudapan ini makin berinovasi supaya nggak kalah bersaing dengan makanan ringan modern lainnya tuh. Makanya, lupis bersolek supaya tampilannya makin menarik. Kalau kalian mau lihat lupis kekinian ini, ada loh di kedai daerah Sleman, Yogyakarta. Tuh, kalian bakal ngiler deh sama tampilan lupis yang modis ini. Hihihi. Pilihannya juga beragam, fams. Ada lupis dengan topping green tea, strawberry, oreo, keju, sampai kacang. Serunya lagi, kalian juga bisa memadukan beberapa topping sekaligus. Mantap! Dari beberapa jenis lupis kekinian ini, lupis rainbow lah yang paling favorit. Topping 3 warna ini berasal dari parutan green tea, strawberry, dan coklat. Katanya, fams, kedai lupis ini sudah berjualan sejak tahun 1974. Usaha turun-temurun ini mewariskan resep lupis jadul yang disulap menjadi jajanan kekinian. Dalam sehari, kedai ini bisa menghabiskan 140 bungkus lupis. Luar biasa! Nggak cuma lupis, fams. Pilihan jajanan tradisional asal Jogja ini masih banyak lagi. Penjualnya juga memakai pakaian tempo dulu. Kalau ke Jogja, jangan lupa berburu kudapan jadul ini ya. Mantap! Masih soal kudapan manis nih. Siapa sih yang nggak meleleh kalau lihat coklat lumer dari dalam kue brownies? Nggak usah takut gemuk untuk menikmati sepotong brownies ini, fams. Soalnya si manis ini dibuat dari tepung gandum yang kaya serat. Cocok kok disantap sama kalian yang lagi diet. Menurut sejarahnya, brownies tercipta karena pencetusnya lupa memasukkan pengembang saat membuat kue coklat. Untuk pemanis brownies ini, dipilih gula aren karena dinilai lebih sehat daripada gula pasir, fams. Supaya ada efek meleleh, adonan cukup ditaruh setengah loyang, fams. Jangan lupa, loyang dioles butter supaya brownies nggak lengket dicitakan. Untuk menghasilkan lava atau lelehan pada bagian tengah brownies, kasih kepingan coklat, fams.
tinggal tutup deh pakai sisa adonan brownies. Supaya makin kece, kasih topping almond dan kismis. Fems, brownies yang dipanggang juga nggak boleh terlalu lama. Bisa-bisa brownies yang dihasilkan jadi kering dan seret. Kurang sedap tuh kalau dimakan. Jadi panggang sekitar 30 menit aja ya. Nah, ini dia brownies lava gandum yang sudah jadi. Bahan baku gandum ternyata baik untuk kesehatan loh. Bisa melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko terkena kanker. Brownies ini Fems cocok dijadikan oleh-oleh. Kudapan ini tahan sekitar 2 hari di luar lemari pendingin loh. Duh, jadi ngiler deh. Fems, batik yang satu ini masih ada hubungannya dengan kelapa. Kok bisa ya? Ternyata cara melukis batik ini memakai bantuan sabut kelapa sebagai pengganti canting. Unik ya Fems? Sebenarnya sih ada 2 jenis canting yang bisa dipakai. Canting serabut kelapa yang disulap dari kuas mekar dan kuas gandeng. Satu lagi, canting cecek dan canting klowong yang biasa digunakan untuk membatik pada umumnya. Jenis canting ini masih dipakai supaya tidak meninggalkan ciri khas pembuatan batik sebenarnya. Nah, teknik mengibaskan sabut kelapa pada kain batik inilah yang bisa menghasilkan karakter yang susah ditebak. Soalnya sabut kelapa ini punya serat yang unik dan elastis. Jadi nggak bakal ada tuh motif kain batik yang sama. Fems, pemulasan kain batik kayak gini butuh keahlian khusus. Apalagi saat memakai canting serabut kelapa. Oh iya, kata batik ternyata berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba berarti luasnya kain, sedangkan titik artinya teknik yang digunakan Fems. Makin kesini baru berkembang jadi istilah batik. Kalau yang ini sih teknik membatik yang biasanya, alat yang dipakai canting. Dulu nih batik cuma dipakai oleh orang Indonesia yang memiliki keturunan Ningrat Kraton terutama di daerah Jawa. Makin kesini batik berubah menjadi pakaian formal dan non formal. Siapapun juga boleh kok memakai kain batik. Kalau sudah selesai, saatnya proses mewarnai Fems. Pewarna yang dipakai biasanya memanfaatkan pewarna alami yang disebut ZPA. Bahannya diambil dari kulit buah jalawe. Warna yang dihasilkan merah sampai coklat. Cara olahnya, kulit buah jalawe harus direbus selama 2 jam supaya warna bisa keluar. Kemudian kain yang sudah dibatik tinggal direndam dalam air rebusan buah jalawe. Pencelupan warna ini harus dilakukan secara berulang sekitar 3 kali. Pokoknya tergantung kepekatan warna yang diinginkan ya. Sama seperti kain batik pada umumnya, pewarnaan bisa dibuat 2 warna atau lebih. Terus jemur sampai kering deh. Jemurnya cukup diangin-anginkan saja ya. Kalau di bawah sinar matahari, warna yang dihasilkan jadi cepat pudar tuh. Proses yang ini Fems disebut dengan teknik pelorodan alias perebusan. Proses ini untuk menghilangkan malam atau lilin yang menempel pada kain batik. Hebatnya lagi, karya inovatif ini Fems sudah dipasarkan sampai ke mancanegara loh. Mulai dari negara tetangga seperti Malaysia dan Jepang. Keren ya hasilnya. Sekarang kita geser ke Papua ya. Kita lihat keindahan negeri yang dijuluki surganya Indonesia. Raja Ampat. Keindahan bawah lautnya nggak mengecewakan deh. Kalian tinggal pilih aja cara menikmatinya. Bisa nyebur dengan scuba diving atau free diving. Kalau mau berlama-lama di laut, bisa coba scuba diving, Fems. Oh iya, scuba singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Artinya menyelam dengan peralatan oksigen. Alatnya harus lengkap ya, mulai dari baju selam, sepatu katak, masker, jaket, penyangga oksigen, tabung oksigen, regulator, dan pemberat badan. Kalau sudah lengkap, pastikan semua peralatan ini sesuai dengan ukuran tubuh kalian. Oh iya, oksigen yang tersedia di dalam tabung sangat beragam loh. Lama pemakaiannya ada yang 30 menit sampai 2 jam di dalam air. Penjelajahan alam bawah laut, kalian dijamin terpesona dengan biota laut yang cantik. Tapi ingat Fems, jangan terlalu asik sama objek indah yang terlihat ya. Perhatikan juga sekelilingnya dan jangan sampai terbawa arus. Oh iya, saat menyelam pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit ya. Supaya lebih aman, kalian sebaiknya didampingi oleh buddy alias instruktur penyelam yang sudah ahli.
Kalau sudah di bawah laut, wajib ingat waktu, fams. Makin sore, harusnya bisa makin kenceng tuh. So, harus cepat-cepat naik ke daratan ya. Hihihi. Udah dulu ya perjumpaan kita kali ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.